Kembali lagi dengan saya Stefan Kimoy, NIM 2112023 Sore hari ini kita lanjut dengan video tutorial kita selanjutnya, yaitu kita masih di materi yang sama, itu mengenai validasi. Kali ini kita akan melakukan validasi di data petugas, pelanggan, dan juga jenis cucian. Di sini bentuk validasinya itu contohnya seperti ini. Jika data petugas atau nama petugas Stefan Kimoy ini sudah digunakan di bagian sini, data transaksi ini adalah stand of Kimoe, maka NIM, bukan NIM ya, maka data dari stand of Kimoe ini tidak bisa dihapus. Seperti itu. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, pada Visual Studio Code kita ke folder yang pertama itu, ke file pertama itu file petugas.php. Nah, di sini kita tambahkan di bagian mana ya, seperti saya lihat, kan di bagian hapus ya. Di aksi saya lihat di petugas dulu kan, mana ini delete sama ini kah, ubah hapus ya, di bagian sini kita tambahkan di bagian sini. Oke, sabar saya ini dulu. Nah, yaitu caranya itu kita kasih script php, kemudian enter, kita kasih sebuah di sini. Ini kenapa sih, kan tombol enternya nggak jadi. Ntar kita kontrol Z dulu, kita kembalikan. Oke, di bagian sini kita tambahkan script php, enter, kasih di sini kasih hmm, kasih gigauan segini saja, si variabel gg1, kita kasih nama variabel gig1 sama dengan variabel d, yang dimana isi dari variabel d itu adalah id. Id apa di sini, ini kan untuk ini jadi id petugas, id petugas titik koma. Setelah itu di bawahnya kita kasih variabel data, di sini kita kasih data 13 ya. Harus, takutnya nanti ada yang sama, jadi kita buat saja begitu supaya beda. Kasih mysql query dalam kurung variabel konektor koma ketik 2 select bintang from apa, kan di sini menjadi acuan untuk kita rubah, yaitu dia mencari data di tabel apa. Nah, di sini kan untuk tugasnya kita akan melakukan untuk dia mencari data di tabel transaksi. Jika ditemukan, maka dia tidak akan menampilkan tombol hapus ini. Maka di sini saya form transaksi seperti ini. Cara bintang form transaksi where, kita kasih where id, id apa yang jadi acuannya di transaksi ini, kan ada mana ya, ini namanya apa kalau tidak salah, ID petugas terima, ini kan sama, nanti ada ID petugas terima, ID petugas terima, kasih ID petugas, ID petugas, ID petugas terima, ID petugas terima like variabel yang tadi kita buat itu. Ini variabel ini yang isinya adalah ID petugas, like variabel dijual seperti ini, or kita tambahkan or atau ID petugas serah ya, tidak salah, sabar saya lihat dulu, ID petugas serah ya, ID petugas serah like juga yang sama, itu variabel ig seperti ini. Bisa lihat dulu.
kemudian kita kasih di sini titik, kita kasih titik koma. Kemudian di bawahnya lagi kita kasih untuk kondisinya if jika dalam MySQL 6 browse dalam kurung variabel data 13 0 lebih besar 0, maka buka kurung di sini while dalam kurung variabel D13 ya. Kasih saja di sini variabel D13 sama dengan MySQL fetch array. MySQL fetch array yang mana isinya itu adalah data 13. Oke. Buka kurung kurawal lagi di sini, kita kasih tertutup untuk PHP seperti ini. Selanjutnya di bawahnya lagi sini untuk PHP. Oke, selanjutnya kita buat untuk else-nya. Ini lagi. Oke, sudah. Kemudian di bawahnya lagi kita buat else dalam kurung seperti ini, maka jadi bawah sini tutupnya, di bawah sini tutupnya kita kasih PHP enter, kemudian seperti ini. Coba kita Ctrl S untuk save, kemudian kita ke browser, kita refresh halamannya di bagian sini kan. Nah, apakah semua data ini atau semua nama petugas ini semuanya ada detail transaksi? Coba kita lihat Stanway Feren Aliando. Di sini ada Stanway Feren Aliando sebagai yang menyerahkan, berarti tidak bisa dihapus. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti betul ya, tidak bisa, semuanya tidak bisa dihapus karena semua petugas ini sudah berperan atau namanya itu ada dalam tabel transaksi sehingga tidak dapat diubah seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat lagi yang berikut adalah untuk data pelanggan di sini. Di sini data pelanggan ada 4 juga. Coba kita transaksi. Ada 1, 2, 3. Ada 3 saja, berarti kurang 1 siapa ya? Nah, ini kan tidak ada kan, berarti otomatis nanti hanya ini sendiri yang bisa dihapus dan diubah. Dihapus, sedangkan yang 3 ini, yang ini sama ini tidak bisa karena mereka sudah memiliki nama atau data mereka juga tercatat di tabel yang lain. Itu dalam artian ini di data transaksi ini. Dan si user random dan pemisahan. Kali itu coba kita lagi ke pelanggan. Di bagian pelanggan juga kita tambahkan di buttonnya itu. Di sini berarti ya. Di sini kita tambahkan lebih kecil tanda tanya PHP. Kita kasih nama variabel di sini gg1 juga, yang mana isinya adalah variabel d. Isi variabel d itu adalah id. Ini pelanggannya, id pelanggan juga pelanggan sesuai dengan yang ada di sini. Ini id pelanggan seperti itu. Oke, setelah itu kita titik koma. Kemudian di sini kita kasih variabel data, kita kasih juga beda ya, data 14 gitu, data 14
Oh tidak tuh mereka ini namanya sama pun tidak apa-apa ya. Hmm, ya kayaknya sama pun tidak apa-apa. Penting berarti ini kasih saja data 13. Berarti data 13 sama dengan MySQL query dalam konektor, koma, select bintang from transaksi juga kan, kita kan mau mencari tahu uh, nama, apakah nama dari pelanggan ini yang ada pada data pelanggan ada juga di data transaksi, maka dia akan mencari di select bintang form transaksi, dia akan mencari where di mana ID pelanggan like variabel gg1 seperti ini, titik koma, kemudian if kita bersalin dulu variabel php. Oke, if dalam kurung mysql 6 rows, mysql 6 rows dalam kurung variabel data 13 ya, 6 rows variabel data 13 lebih besar sama lebih besar 0, maka di bawahnya kita kasih while kurung variabel ini d berapa, 13 juga, variabel d13 sama dengan mysql fetch array, mysql fetch array dalam kurung variabel data 13. Jadi kita oke, kemudian enter lagi. Di sini juga kita buat tambah untuk script, kita tanya php, kemudian pokoknya kita kasih lagi. Oke, seperti ini. Baru di bawahnya kita else, buka kurung sudah. Di sini juga kita tambahkan php seperti ini. Artinya di sini adalah variabel g mungkin akan menampung atau menyimpan ID pelanggan, kemudian dia cari di ID pelanggan daripada tabel atau data pelanggan ini, kemudian dicari di select bintang form transaksi, dicari di tabel transaksi where di mana ID pelanggan like variabel gg1, yang dimana gg1 ini adalah ID pelanggan itu sendiri. Jika ditemukan, maka dia akan jika jika ditemukan maka dia akan menghapus, atau dia akan menghapus tombol apa namanya, menghapus atau menghilangkan tombol hapus. Tapi jika tidak ditemukan atau datanya tidak ada pada tabel transaksi, maka dia akan menampilkan button untuk hapus ini. Seperti itu. Coba kita Ctrl S, kembali ke browser, refresh halamannya. Kan ini sudah, sehingga ada satu. Ini kan, karena ini kan untuk nama pelanggan freelance kan tidak tercatat di bagian manapun di data transaksi ini kan tidak ada, maka otomatis ininya di data pelanggan ini tidak bisa seperti itu. Oke, selanjutnya lagi kita buat lagi untuk yang berikut, yaitu di bagian uh, pelanggan ya. Bukan, di petugas sudah, pelanggan sudah, sabar, saya lihat petugas sudah, pelanggan jenis cucian selanjutnya. Di jenis cucian. Oke, jadi jenis cucian juga kita buat di sini. Bahkan di sini kita kita kasihnya di sini adalah, harus saya pikir dulu. Jadi
jenis cucian kita begini saja. Kecil tanda tanya PHP, kemudian enter variabel gg1, yang mana isi dari variabel gg1 adalah variabel d. Dalam variabel ada id, jenis cucian seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi kita kasih variabel data 13 sama dengan mysql query dalam kurung variabel konektor, petik select bintang from. Nah, untuk detail transaksi ini kita cari bukan di tabel transaksi kan, kita cari di tabel ini kan, di detail transaksi ini. Apakah nama-nama dari jenis cucian ini sudah ada di detail transaksi atau belum? Maka di sini kita ganti from detail transaksi where, di mana ID jenis cucian like variabel gitu, seperti ini, koma, kemudian di bawahnya lagi kita kasih if jika dalam kurung mysql 6 rows dalam kurung variabel data 13 dalam kurung variabel data 13 lebih besar 0, seperti ini, maka kita while mysql fetch array dalam kurung variabel data 13, variabel data 13. Nah, ini harus ada tutup lagi di sini. Kemudian buka kurung brawa, kita buat sama yang seperti di atas. Kemudian di sini lagi kita tambahkan PHP seperti ini, terus di bawahnya lagi ini seperti ini kan. Saya lihat dulu tutupnya ini, tutupnya ini. Maka di sini lagi kita tambahkan else, buka kurung seperti ini. Maka di sini juga kita tambahkan kecil tanda tanya PHP. Seperti ini kan, coba kita Ctrl S save. Coba di sini kita lihat sudah sama. Ya, ini kan juga sama seperti tadi penjelasannya, yaitu dia akan menangkap ID jenis cucian ini akan disimpan dalam variabel gg1. Kemudian dia akan mencari di detail transaksi apabila dia akan mencari di tabel detail transaksi apabila ditemukan ID jenis cuciannya itu like variabel gg1, yang dimana ID jenis cucian itu like variabel gg1 yang isinya juga ID jenis cucian, maka dia akan menghilangkan button simpan, button hapus ini. Tapi jika tidak ditemukan, maka button hapus ini akan ditampilkan. Coba kita lihat, kita refresh, kemudian kita ke jenis cucian, kita lihat. Nah, ini kan semuanya, kenapa hapusnya tidak ada? Karena semua jenis ini sudah ada di tabel detail ini, berarti kan kemeja jas spray. Coba kita lihat, kemeja jas spraynya sudah, kemeja jas spray itu tadi kemeja apa ya? Kemeja putih jas spray sudah. Kemeja putih jas spray sudah, tinggal kaos oblong. Coba kita lihat lagi. Kaos oblong sudah. Kaos berwarna sudah.
Coba kita sebagai contoh kita tambahkan satu data di sini, kita tambah saja di sini karpet, kan harganya itu 3.000. Coba kita save. Ini dia otomatis dia akan menampilkan button hapusnya. Karena mengapa? Karena jenis cucian karpet ini tidak ada di tabel manapun sesuai dengan kondisi yang kita buat sebelumnya di sini, yaitu dia hanya akan menampilkan, dia tidak akan menampilkan tombol hapus apabila data tersebut itu ada juga di tabel lain seperti ini. Tadi saya jelaskan sebelumnya. Oke, berarti ini juga sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita buat agar di jenis cucian ini pada saat diubah untuk namanya ini tidak bisa diubah. Artinya kita disable dia, kita disable jadi yang bisa ubah hanya untuk harganya saja. Nah, untuk cara melakukan pengubahannya itu kita ke jenis cucian, kita itu kan di bagian ubah ini kan di bagian update. Maka kita cari di jenis cucian. Oh, ini my model update. Kita cari di body di bagian jenis cucian kan namanya tadi. Coba kita update. Oke, ini jenis cuciannya ini kita mau disable di sini ya. Nah, kita tambahkan di bagian sini. Ini kita tambahkan di bagian sini. Kita kasih di sini dulu script PHP. Kemudian kita kasih di sini, kita buat lagi satu variabel namanya juga variabel gg1 sama dengan variabel d. Isinya variabel d itu adalah id jenis cucian. Kemudian di bawahnya lagi kita buat satu variabel data. Di sini data 14 ya, karena sudah ada 13. Data 14 sama dengan mysql query dalam kurung variabel konektor, koma select bintang from detail transaksi where di mana id jenis cucian, di mana id jenis cuciannya like variabel gg1, koma, kemudiannya di bawah lagi if jika dalam kurung mysql 6 rows dalam kurung variabel data 14 lebih besar 0 seperti ini, maka buka kurung kurawa, kasih file buka kurung variabel d14 juga ya, kasih d14 sama dengan mysql fetch baru dalam kurung lagi variabel data 14. Coba saya lihat dulu itu MySQL query kan. Variabel 14. Kemudian kita disable kita tulisan disablet ini ya tulisannya, kemudian kita enter php, tutup seperti ini. Saya lihat dulu selanjutnya. Aduh, Ctrl Z dulu. Oke, sudah. Ini kita enter lagi. Bagian sini juga kita tambahkan satu. Oke, seperti itu. Maka di ini juga kita tambahkan untuk script penutupnya.
Ini kan inputan ini tagnya di. Oke, coba seperti ini. Oke, kawan kan. Jadi di sini artinya adalah sama penjelasannya hampir mirip seperti di atas, yaitu dia akan variabel, kita akan buat sebuah variabel baru itu kawan yang akan menyimpan di dalamnya terdapat ID jenis cucian, kemudian cari select bintang from ID, select bintang from data transaksi, dia akan cari ID jenis cucian di data transaksi where di mana ID jenis cucian like variabel kawan yang mana variabel kawan sendiri adalah ID jenis cucian. Jika ditemukan maka dia akan disable, dia akan membuat agar tidak bisa diubah seperti itu, dia akan disable. Dan jika tidak, ya bukan untuk else-nya kita tidak pakai di sini, maka dia akan disable seperti itu. Jika tidak maka tidak terjadi apa-apa. Coba kita Ctrl S, save, kembali ke browser, kita refresh selamanya. Oke, nah ini kan disable kan, tidak bisa diubah karena sesuai dengan script yang kita buat adalah jika dia temukan ID jenis cucian dari tabel jenis cucian ini ditemukan di tabel data transaksi, maka untuk nama dari jenis cucian ini tidak bisa diubah atau dalam artian disable, jadi dia tidak bisa diubah, yang bisa diubah hanya untuk harganya. Tapi apabila dia tidak ditemukan maka bisa diubah seperti itu. Oke, untuk ini sudah. Selanjutnya lagi kita buat untuk, oh ya, kita selanjutnya kita validasi lagi untuk di bagian inputan ini, agar pada di bagian inputan yaitu baik dari tambah data petugas, pelanggan maupun jenis cuan ini kita tambahkan script atau validasi dia agar saat ditambah jika ada email atau nomor telepon yang sama maka dia akan mengirim pesan gagal atau disuruh ganti karena sudah ada email atau nomor telepon yang dipakai. Nah, untuk cara melakukan hal tersebut yaitu kita ke sini, coba kita buat pertama itu di bagian petugas dulu. Bukan di petugas, kan ini untuk tambah, berarti di insert petugas. Coba kita lihat insert petugas di sini. Nah, di insert petugas ini kita buat agar namanya ini nomor telepon sama emailnya tidak boleh sama. Jadi apabila pada saat tambah data ada yang sama, maka dia akan mengirimkan pesan email dan nomor telepon sudah tersedia atau sudah didaftarkan begitu. Nah, caranya itu di sini adalah kita buat sebuah variabel. Sini saya pakai variabel data sama dengan mysql query. MySQL query dalam kurung variabel konektor, dalam kurung variabel konektor, koma select bintang from, ini tabel petugas ya, petugas, select bintang from petugas, where email like email like variabel apa, variabel email di sini kan, ini kan variabel 4 ya, maka di sini like variabel takutnya ada salah penulisannya, variabel 4, variabel 4 like variabel 4 or, kan kita membuat dua untuk dengan nomor telepon juga kan, or telepon nama kolomnya itu yang ini, where telepon juga, or telepon like variabel variabel berapa untuk nomor telepon, variabel 3 kan, variabel 3 tik koma, coba oh ini salah ya, MySQL dulu, MySQL query seperti ini. Kemudian di sini lagi kita kasih if jika dalam kurung MySQL 6 rows, 6 rows sama dengan 6 variabel data lebih besar 0, maka
kasih while, berulangan while, kurung variabel d sama dengan my SQL fetch array, SQL fetch array variabel data. Oke, ini buka kurung. Kemudian echo, dia akan menampilkan echo script itu tag tutupnya script. Oke, seperti ini. Kemudian dalam sini kita kasih pesan apa ya, alert alert dalam kurungnya ini kita kasih email dan email atau kan tidak, ini kan kalau pakai dan kan itu dua kondisi harus benar, dua kondisinya harus betul kan, kita salah satunya saja kan, atau email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Email yang Anda masukkan sudah terdaftar. Jadi baru kita kasih silakan ulangi dengan memasukkan data yang lain. Silakan memasukkan dengan data yang lain. Kemudian di sini titik koma, di bawahnya kita kasih sedikit history.go dalam kurung -1. Nah, ini nih kita kasih dulu komentar di sini. Merupakan script apa ya? Script kembali ke halaman sebelumnya. Oke, kita lihat titik koma di sini. Kita lihat lagi. Oke, ini kan ada tag buka. Ini belum ada tag, ini ada 2 tag buka, ini kan 1, 2. Maka di bawah sini kita juga harus tambahkan. Oke, 1 lagi. Oke, seperti ada yang salah di sini. MySQL fetch ini kayaknya salah ketik sih. Fetch seperti ini. MySQL fetch array. Coba kita Ctrl S save. Coba kita ke browser, kita refresh halaman. Coba kita buat sebuah data yang coba nomor teleponnya sama di sini. Kita kasih nomor telepon dulu yang sama. Ctrl C, tambahkan. Di sini kita kasih saja EG seperti ini, perempuan. Nomor teleponnya kita pastikan ini. Emailnya kita buat saja eg@gmail.com. Alamatnya kayak putih, password 1 2 3 4 5 6. Kita save. Oke, di sini rupanya walaupun nomor teleponnya sudah sama, tapi dia tetap ini ya, berarti ada yang salah di script yang kita buat tadi. Coba kita kembali.
Hmm. Oh iya, coba kita lupa tambahkan ini kondisi else. Saya kasih else seperti ini. Kemudian di bawahnya tutupnya. Oke, coba saya ini dulu. Oke, Ctrl S save. Coba kita kembali lagi, kita refresh halamannya. Untuk ininya coba kita hapus. Yes, kita menghapus ini. Coba kita buat baru lagi. Yang sama juga. Perempuan, pernah pakai yang sama ya. Kita pakai sesuai yang ini sama dengan yang uh, petugas nomor 5 ini. Emailnya kasih g@gmail.com. Nah, ini passwordnya 12345 saja. Save. Oke, masih juga. Hmm. Oke, untuk ini. Coba kita hapus lagi. Data petugas kan tadi kita edit di mana? Insert petugas. Dia terbacanya di salahnya di mana ya? Ntar kita lihat lagi load sessionnya, konektornya sudah ada, variabel d, while, variabel data buka kurung, echo script, bikin insertnya. Apa ya kira-kira yang salah di sini? Salah bintang from, apa tuh? Salah bintang from petugas kan? Hmm. Hmm. Tidak terbaca ininya. Harus di depan juga kita buat. Kan bagian update yang ingin kita buat agar kan kita buat agar itu tidak boleh ada data yang sama. Nomor teleponnya sama. Gimana ya? Coba kita lihat kita petugas. Di sini juga ada yang mesti dirubah. Apa yang salah ya? Insert petugas. Script PHP dengan di atas. Kemudian data. Jika mencari cell from, ada yang salah ya? Telepon, bukan telepon. Telepon di sini. Coba kita Ctrl S, save. Kita kembali ke browser, kita refresh halamannya. Coba kita lihat di data transaksi di bagian petugas ya. Di sini oke, cuman 1 2 3 4 5. 5 kan? Coba kita tambah data satu lagi. Ini perempuan. Teleponnya kita pakai yang sama. Emailnya juga kita pakai yang sama. Coba 2 3 4 5. Coba kita save. Wah, login gagal email dan password Anda. Masukkan salah. Kita kan bukan mau masuk ke situ ya. Varian, kemudian ininya kita kasih 230321.
Ini kita kan mau tambah data. C perempuan. Teleponnya kita kasih ini. Gigi. Share. Wah, ini tambah rumit ini. Pas 0593. Dia malah kok jadinya kayak gitu. Select. Select. MySQL variable data MySQL query connector koma select bintang from tugas where email variable email ini like variable ini variable 4 kan variable 4 nya email or telepon like variable 3 maka jika lagi if jika MySQL 6 rows dan kurung variabel data lebih besar 0 while di MySQL fetch array variabel data echo script apa yang salah di sini echo script kita oke lanjut selanjutnya kita akan mencari tahu error kenapa untuk tambah datanya ini misalnya kita tambahkan ini perempuan kita coba kita pakai nomor telepon yang sudah ada Ctrl C tambahkan di sini Ctrl V emailnya ini alamatnya ini passwordnya nah dia langsung muncul ini tampilan loginnya seharusnya kan bukan begini ini berarti yang salahnya itu ada di bagian sini kita lihat scriptnya ini pasti sudah betul ya salahnya itu ya di sini cek login ini include cek login kan kita bukan cek login makanya dia tampil cek login.php nah kan di sini itu seharusnya kita memberikan inputan maka dicek yang namanya cek input yang ini saya salah tadi ya saya salah sebelumnya maka di bagian insert petugas ini kita ganti bukan cek login tapi cek input coba kita Ctrl S save kita kembali kita refresh halamannya kita tambahkan data ini teleponnya kita kasih sama emailnya ini kan email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar silakan ulangi dengan memasukkan data yang lain oke berarti berhasil ya berarti tadi salahnya itu di bagian situ ininya ini harusnya cek input oke sudah coba kita tambahkan sebuah data coba kita ganti kita coba ini coba kita ambil email yang sama ya ambil ini tadi kita uji di nomor HP kan coba ini nomor HP-nya ini kita taruh saja sembarang kemudian ini yang kita kasih samakan ini juga sama berarti sudah berhasil kan coba kalau kita tambahkan data ini jadi 3456 simpan oke tersimpan sudah kan dia tersimpan karena tidak ada email ataupun nomor telepon yang sudah terdaftar makanya dia langsung tersimpan oke berarti untuk tambah untuk apa namanya
untuk duplikasi data yang kita masukkan pada saat kita tambahkan data di bagian data petugas ini, khususnya di email dan nomor telepon ini yang sama, maka dia tidak akan bisa ditambahkan. Maka yang kita buat adalah sudah berhasil, artinya jika ada email dan nomor telepon yang sudah ada dalam data petugas ini, maka saat kita tambahkan data yang dimana nomor email atau teleponnya yang kita masukkan sudah ada, maka dia akan muncul pesan seperti tadi, email atau nomor telepon sudah terdaftar, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat di data pelanggan juga, kita ambil email sama nomor teleponnya. Cara pembuatannya sama, maka selanjutnya kita buka di insert pelanggan. Nah, selalu ingat di sini bukan cek loginnya, tapi cek input. Seperti ini, coba kita Ctrl S untuk save. Selanjutnya di sini kita sabar setting saja layar. Oke, sudah seperti ini. Di sini kita tambahkan variabel data sama dengan mysql query buka kurung konektor koma select bintang from. Ini kan di bagian pelanggan kan, pelanggan where email like apa di situ emailnya itu like titik-titik or kita buat dulu or telepon like apa gitu kan, titik koma. Nah, kita lihat di sini untuk emailnya itu variabel 4, teleponnya variabel 3. Oke, sama ya. Di sini kita tambahkan variabel 4 dan di sebelahnya variabel 3 seperti ini. Oke, selain sabar saya lihat dulu. Terusnya enter lagi. Kemudian di sini kita tambahkan kondisi jika dalam kurung mysql 6 rows dalam kurung variabel data besar 0, buka kurung file variabel d sama dengan mysql fetch array variabel data buka kurung lagi, kita kasih echo untuk pesannya echo script ini kita kasih apa ya, alert alertnya kita kasih sama email email dan telepon Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan bukan silakan ya, silahkan memasukkan data yang lainnya. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Oke. Ketik 2 enter.
history.go strap -1, kemudian di bawahnya untuk scriptnya sudah kan, 3 titik koma, itu balas kurung kurawa, satu lagi. Oke, ini kurung kurawa yang ini untuk intake tutupnya, intake bukannya yang ini, tutupnya ini, kemudian ini lagi bukan yang ini, tutupnya yang ini. Oke, selanjutnya seperti ini, kemudian kita tambah di sini LC, buka kurung kurawa, maka harus ada juga tutupnya di sini. Oke, ini kita tambah. Ada yang error, ini kayaknya harus ada titik koma di sini. Oke, coba kita Ctrl S untuk save. Coba kita kembali ke browser, ke data pelanggan, coba kita tambahkan salah satu pelanggan yang nomor HP-nya coba sama dengan ini ya. Kita tambahkannya. Tambah di sini kita kasih ini laki-laki, teleponnya kita kasih sama, emailnya ini kita kasih, ini alamatnya ini di alat. Coba kita simpan. Oke, email dan telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data. Oke, berarti untuk masukkan email berhasil. Coba kita ganti dengan itu kan untuk nomor telepon, kita masukkan email. Coba C tambah data. Di sini kita bikin sembarang angka saja dulu. Loh, kenapa nih? Ntar kita refresh dulu. Lah. Ini kok error ya? Tadi bisa. Oke, ini kenapa sih dia suka error ini? Bukan laki-laki, nomornya kita taruh sembarang. Kita pakai yang ini. Oke, berhasil juga. Berarti untuk email dan paspor pada data pelanggan, apabila yang kita masukkan salah satu telepon atau emailnya itu sama dengan yang sudah ada di sini atau terjadi duplikasi, maka dia akan mengirim pesan email dan telepon sudah terdaftar. Silakan ulangi dia memasukkan data yang lain. Berarti kan sudah berhasil untuk yang bagian duplikasi. Kita memasukkan datanya itu yang duplikasi, maka dia akan mengirim pesan gagal seperti yang tadi kita lakukan. Maka untuk petugas tadi sudah berhasil, pelanggan juga tadi sudah berhasil. Coba ini pelanggannya kita tambah data sembarang. Kasih laki-laki, kita kasih plus 62 82 33 3444 555. Emailnya kita kasih ini, alamatnya kasih awe pur 1123445. Coba kita save. Oke, hasil untuk inputannya juga bisa. Oke, selanjutnya kita buat di bagian jenis cuciannya lagi. Maka sebar saya pindahkan dulu. Selanjutnya di jenis cucian, insert jenis cucian mana? Oke, ini untuk insert jenis cuciannya ini kita buat juga sama seperti yang tadi. Karena kita kasih variabel data sama dengan MySQL query, buka kurung variabel konektor, select bintang from, select bintang from ini kan jenis cucian, select bintang from jenis cucian, where disini namakan nama, kita mau agar namanya tidak boleh sama kan untuk jenis cucian ini kan kita tambah data, kita mau agar jenis cucian kan, untuk jenis cucian kita mau agar namanya ini tidak sama kan, maka kita buat where nama like variabel mana ini, variabel satu, nama like variabel satu seperti ini di koma, kemudian di sini if dalam kurung
MySQL teruskan. Nah, saya lihat dulu. Oke, sudah. If MySQL 6 rows dalam kurung variabel data lebih besar 0, jadi mesin while buka kurung variabel d sama dengan MySQL fetch array kurung variabel data. Nah, kita lihat setelah itu ya. Waduh, salah ya. Tuh, echo script kemudian di sini istilahnya kita kasih alert dan semua terus alert alertnya di sini kita kasih nama jenis cucian yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Oke, nama jenis Anda di sini kita kasih Anda masukkan sudah terdaftar. Oke, kan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan. Oke, silakan ulangi. Masukkan yang lainnya. Di sini kita kasih history.go dalam kurung -1 kan sebuah history dalam kurung -1 titik koma di sini, kemudian kita tambahkan kurung kurawa untuk tutupnya, kurung kurawa yang pertama ini untuk yang ini, dan yang ini tag tutupnya ini. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan else buka kurung, jika tidak maka ini Ctrl S. Jadi artinya di sini variabel data dia akan mencari di select di jenis cucian di mana nama like variabel 1, artinya dicari di tabel jenis cucian di mana kolom nama itu like variabel 1, yang dimana variabel 1 itu adalah nama yang dikirim dari depan. Apabila ditemukan sama dengan yang sudah ada, maka dia akan mengirim pesan nama dan jenis cuci yang Anda masukkan sudah terdaftar, silakan masukkan data yang lainnya. Tapi jika tidak atau tidak sama, maka dia akan melakukan perintah yang berikut ini, yaitu dia akan menambahkan data ke dalam tabel yang sudah tersedia, artinya dia tambah. Kalau yang ini jika ditemukan maka dia tidak akan menambah melainkan kirim pesan seperti ini. Begitupun juga di bagian petugas ini pun sama juga. Di bagian petugas ini dia akan menangkap untuk email dan nomor telepon, dia akan cari di tabel petugas, di mana email adalah email sama dengan variabel 4, yang mana isi dari variabel 4 sendiri adalah email yang ditangkap dari depan. Begitupun juga dengan telepon like variabel 3, yang mana variabel 3 juga ini merupakan isinya itu adalah telepon yang dikirim dari depan berdasarkan ID. Dan apabila ditemukan maka atau
ada yang sama, maka dia akan mengirim pesan email dan telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar, silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Tapi jika tidak atau tidak ditemukan, maka dia akan menginput, artinya dia akan menambahkan secara otomatis. Begitupun juga dengan di bagian insert pelanggan. Seperti itu. Coba kan di yang sudah, coba kita tambahkan, kita refresh halamannya, kita tambahkan di sini, kita tambahkan ini karpet, kasih karpet, kemudian di sini harganya 3.500, coba kan berhasil kan. Coba kita lihat betul di sini di bagian dari jenis ini betul ya, ID jenis saya lupa sih, ID jenisnya sudah cek input, ID pelanggannya juga cek input, insert ID pelanggan cek input, ID jenis juga cek input, dan ID petugasnya juga harus cek input. Oke, sudah berhasil. Seperti ini tadi juga sudah berhasil kan, kali kita buat karpet ini, kita save ini. Nama jenis cucian yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan masukkan data yang lainnya. Oke, berarti sudah berhasil. Coba kita tambahkan saja yang beda. Kita tambah di sini namanya cucian apa ya? Jaket atau hoodie. Hoodie saja ini kita kasih 4.000. Coba kita save. Oke, sudah ya. Nah, ini sama kayak tadi kan, untuk karpet dan hoodie ini kan tombol hapusnya masih ada. Itu sama seperti penjelasan saya sebelumnya, yaitu jika kita buat fungsikan yang tadi itu adalah di bagian jenis cucian ya, mana jenis cuciannya ini kita buat fungsinya. Nah, ini jika variabel gg1 yang di dalamnya itu adalah ID jenis cucian, kemudian dia akan cari, dia menangkap ID jenis variabel gg1 akan menangkap ID jenis cucian, kemudian menangkap atau mengambil ID jenis cucian, kemudian dia cari select bintang from, cari di tabel data transaksi, yang dimana ID jenis cuciannya itu like variabel gg1, yang dimana gg1 sendiri itu adalah isinya itu adalah ID jenis cucian. Jika ditemukan, maka dia akan ini sabar, ini dia akan disable. Dia akan disable, tapi jika tidak, oh ya, ini jika ditemukan maka dia akan disable. Nah, untuk else-nya, jika tidak ada maka tidak terjadi. Nah, ini untuk yang bagian mana ya? Jenis cucian yang saya mau jelaskan itu untuk buttonnya ya. Mana? Kita cari dulu buttonnya. Nah, ini kan, jika dia temukan, seperti tadi, jika dia temukan ID jenis cucian pada tabel jenis cucian ini, jika ditemukan pada tabel detail transaksi yang dimana ID jenis cucian itu like variabel gg1, yang dimana variabel gg1 ini sendiri adalah isinya itu adalah ID jenis cucian. Jika ditemukan maka dia akan di sininya jika ditemukan maka dia tidak akan menampilkan tombol untuk hapus data, karena kan harusnya seperti itu. Jika masa di sininya tidak ada tapi di detail transaksinya ada, jadi kita buat agar jika data jenis cucian ini ada di tabel detail transaksi, maka otomatis jenis cucian ini tidak boleh dihapus, karena hapus nanti berpengaruh ke bagian sini. Oleh karena itu kita buat jadi apabila dia mencari di tabel detail transaksi dan dia temukan, maka dia akan menghilangkan tombol untuk menghapusnya. Tapi apabila dia cari dan tidak temukan di cari ID jenis cucian, like ID jenis cucian, dia cari di tabel detail transaksi tapi tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan tombol untuk hapus seperti yang ini. Kan ini dua, ini karpet sama Audi ini kan uh, kedua jenis ini kan tidak ada di dalam data detail transaksi manapun, makanya untuk hapusnya itu dia masih ada. Sedangkan yang dari 1 sampai 5 ini kan sudah terdaftar di detail transaksi ini, makanya dia langsung menghilangkan tombol untuk hapus.
seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita rapikan dulu yang ini ya. Untuk cek laporan ini saya mau agar pindahnya ke sebelah sini. Caranya itu di mana ya tadi? Di transaksi kan? Kita buka tabel transaksi. Oke, kita buka tabel transaksi. Kita cari di bagian mana? Oke, di sini kan? Di sini kalau sama drop down ini caranya kita ubah ini jadi 2. Kemudian div-nya ini kan di mana-mana. Hmm, Sabar saya lihat dulu ya. Ini placeholder. Ini kan dalam satu baris tapi ada 2 kolom. Itu. Makanya ada yang salah dekat sini ya. Ini harusnya kita perbaiki dulu. Div ini kita tambah saja di bagian belakang sini. Untuk div-nya seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu lagi di sini. Div class sama dengan call strap sm strap, kita kasih 2 juga. Kan tadi 4 dibagi 2 ya. Kemudian kita tutup. Kemudian di sini kita kasih tag untuk tutup penutupnya. If seperti ini. Ntar dulu saya rapikan. Berarti ini harusnya untuk S. Coba kita lihat. Iya, ini ada yang salah ini. Ini harusnya posisinya bukan di sini. Ini harusnya gini kayaknya. Jadi definisi ini dibagi jadi 2 kan. Ini kolom pertama. Coba S. Kita lihat. Iya, seperti itu. Tadi ada kelebihan berarti. Tuh ininya kita kasih 3. Yang kita kasih 1. Coba. Jadi seperti apa? Dia terlalu mepet ke sana. Kalau sudah kita kasih 2-2 saja. 2, 2. S. Ntar saya rapikan ini dulu. Ini kan kalau oke. Terus save. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya lagi kita akan melakukan validasi di bagian ini juga data petugas, data pelanggan, data cuciannya tidak perlu ya, karena sudah di disable untuk ininya. Harusnya bisa sih. Coba kita mulai dulu dari data petugas ini. Kita untuk bagian ubahnya ini nanti kita buat agar di bagian emailnya ini sama teleponnya tidak bisa diubah, agar itu mencegah terjadinya duplikasi pada saat kita ingin ubah data. Nah, caranya itu simpel saja. Kita sabar saya tutup dulu semuanya. Kita ke ini saja. Ke pertama itu kan update kan? Bukan, kita di petugas. Kita cari untuk modal update bagian petugas itu. Ini modal update.
yang kita mau hilangkan yaitu nama sama bukan telepon sama emailnya kan, maka kita hapus dari sini sampai sini, kita hilangkan saja ini juga, dari kemudian dari sini sampai sini alamatnya kan. Oke, seperti ini hapus. Oke, selanjutnya untuk tip kelasnya ini kita kelas sampai required name-nya kita hilangkan. Oke, kemudian ini kita kasih tipenya itu hidden seperti ini. Ini juga kita kasih tipenya high dan kita Ctrl S. Coba kita Ctrl S dulu untuk save high dan untuk save. Sedangkan kita sudah save, coba kita kembali ke browser, kita refresh halamannya di bagian ubah. Ya, maka teleponnya juga masih ada. Saya salah. Kita salah hapus ya. Ini alamat teleponnya di atas. Kita kembalikan dulu. Oke, ini untuk alamat. Ininya kita hapus sama ininya. Oke, seperti ini. Required-nya ini kita backspace. Ini juga kita hilangkan. Kemudian ini kita ganti tipenya. Tipe high dan ini juga tipenya itu adalah high dan seperti ini. Coba kita Ctrl S untuk save, kita kembali ke browser, kita refresh halamannya, coba kita klik ubah kan, maka untuk uh, ubah untuk apa namanya, telepon sama, ubah untuk telepon sama emailnya itu kita hilangkan. Jadi agar tidak ini sekalian untuk mencegah apabila mau diubah datanya, mencegah terjadinya duplikasi data seperti itu. Oke, coba kita tutup. Selanjutnya lagi kita buat di data pelanggan. Untuk ubahnya kita hilangkan yang sama juga. Oh iya, tapi sebelum ini kalau kita kan sudah hilangkan untuk inputan bagian telepon sama email di bagian modal update, di bagian update-nya, maka kita cari di update petugas ya. Petugas ini di bagian teleponnya ini kita tidak butuhkan, kita hapus saja sama emailnya. Maka otomatis jenis kelamin telepon ini 3 kita hapus, email juga kita hapus seperti ini. Jadi hasilnya tinggal seperti ini. Coba kita Ctrl save. Jadi ada name 1, name 2, jenis kelamin name 2, alamat name 5, alamat name 5, password name 6. Oke, sudah. Seperti itu. Selanjutnya kita buat untuk di pelanggan. Coba kita cari pelanggan lagi. Di bagian pelanggan juga, di bagian modal update ini. Kita hapus juga di bagian email sama teleponnya. Dari sini kita hapus. Kemudian ini email kan. Oke. Setelah itu dari sini sampai sini kita hapus. Sampai sini juga hapus. Terus sini kita ganti tipenya I dan yang satunya juga kita ganti tipenya jadi I dan seperti ini. Coba kita Ctrl S save, kita refresh halaman pengolahan data pelanggan, kita refresh lagi, coba kita klik ubah. Oke, otomatis untuk ubah untuk bagian nomor telepon sama emailnya pun hilang. Itu kita lakukan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu untuk mencegah kita mau input atau mau mengubah data, untuk terjadinya peduplikasian itu sangat kecil karena kita tidak ubah di bagian itu kan. Jadi untuk duplikasinya itu sangat kecil terjadi atau bahkan tidak terjadi. Oke, ini tutupnya kok tulisannya kecil. Coba kita lihat, ini besar. Ini kayak di bagian sini ya. Coba saya lihat lagi.
Oke, berarti di bagian sini tutupnya ini pakai T besar. Ctrl S, save. Kita refresh halamannya. Kita kembali jenis cucian, ubah. Oh, bukan di sini ya, di pelanggan. Oke, sudah berhasil. Berarti ini juga sudah berhasil, maka otomatis di bagian update pelanggan mana. Ini juga kita hapus untuk teleponnya ini, kita kosongkan sama emailnya. Jadi untuk variabel teleponnya ini kita hilangkan, kemudian emailnya juga kita hilangkan, jadi tinggal 12 variabel name 1256 1256. Pertama itu nama itu 1, kedua jenis kelamin 2, alamatnya 5, dan passwordnya 6. Kita lihat takutnya ada keliru, koma. Oke, sudah. Kita Ctrl S. Save. Selanjutnya di bagian jenis cuciannya ini kita update. Kan ini tidak juga. Oh, ini kan kita sudah disable. Kan ini sama saja kan. Ini kita hilangkan, yang ini kita disable. Maka tinggal saja kita hilangkan di bagian sininya saja, di bagian update jenis cucian ini. Di update jenis cucian ini untuk namanya ini kita hilangkan saja. Maka variabel 1 set langsung saja gini. Oke, Ctrl save. Coba kita refresh, kita update. Masih bisa update untuk coba ini kalau kita update ke mana ya? Coba double tap. Nggak bisa karena tidak ada inputannya, kan tadi inputannya kita sudah hapus. Bagaimana ya, sabar saya pikir. Berarti untuk ininya ya update nya bukan saya lihat dulu. Jadi kalau kita tambah data, jika kita ingin ubah, berarti hanya bisa ubah di bagian sini. Coba ini kita jadikan 2500. Simpan. Kah terjadi. Berarti untuk namanya seharusnya kan bisa. Tapi apabila coba kita tambahkan karpet ya. Di salah satu transaksi ini, karpet beratnya 12. Kita tambah. Oke, maka otomatis jenis cucian untuk karpetnya ini hilang, maka kita ubahnya bisa. Oke, sudah seperti itu. Ternyata betulnya saya kira ada kesalahan. Oke, coba kita lihat lagi. Sudah, ini juga sudah kan? Sudah di bagian update juga tadi mana? Coba kalau kita mengakses halamannya, coba saya log out, saya buka localhost. Kita cari yang namanya kalau tidak salah insert ya. Insert petugas. Oke, sama dibutuhkan login juga. Nanti berhasil ya, saya kira takutnya tadi gara-gara kita hapus yang cek login, maka untuk loginnya ini, restart loginnya ini tidak berhasil. Ternyata berhasil. 230321. Oke. Lah, lo. Ini kenapa ada data gelap satu di sini? Kita lihat dulu. Kita petugas. Ada satu, tidak ada nama. Kita lihat. Coba kita ubah. Nama
Hmm, kita kasih nama siapa di sini, Johan. Laki, alamatnya mana paspornya. Hmm, tapi kita hapus saja datanya. Oke, terhapus. Coba kita yang input tambah satu data. Ini kita taruh sembarang saja. Hmm, oke, tersimpan ya. Berhasil untuk tersimpan. Oke, kita hapus saja karena tidak diperlukan. Oke, sudah. Oke, berarti untuk validasi tahap 2 ini, yaitu yang pertama kita validasi untuk uh, jika data pada suatu tabel memiliki hubungan atau ada juga di tabel lain, maka data tersebut tidak dapat dihapus, hanya bisa diubah. Dan itu untuk ubahnya pun tuh juga hanya beberapa bagian saja yang bisa diubah, yang lainnya tidak boleh diubah. Nah, untuk hapus ini di sini menampilkan tombol hapus ini, kita kembali ke tabel petugas. Mana petugasnya? Di bagian sini, ntar saya lihat dulu. Tadi kita tambahkan di bagian bukan sini kan? Oh, ini. Kita tambahkan di sini adalah variabel gigawan, yang mana variabel gigawan itu menangkap atau menampung. Dia menangkap atau menampung ID petugas, kemudian dia cari select bintang from transaksi, dia cari di tabel transaksi di mana ID petugas terima, di mana ID petugas terima like gigawan. ID petugas terima ini like gigawan, yang mana isi gigawan itu adalah ID petugas, or ID petugas serah itu juga like gigawan, variabel gigawan yang mana isinya juga yang ditangkap, isi dari variabel gigawan yang ditangkap atau dikirim dari parameter di atas itu adalah ID petugas, jika dia temukan maka dia tidak akan menampilkan tombol untuk hapus atau button untuk hapusnya, itu dia hilangkan. Tapi apabila dia tidak temukan data tersebut atau tidak temukan ID petugas itu dalam data transaksi atau tabel transaksi, maka dia akan menampilkan button untuk hapus, artinya bisa dihapus. Tapi jika tidak, maka dia tidak akan menampilkan button untuk hapus. Selanjutnya, yaitu validasi kita yang berikut, yaitu adalah untuk inputan tambah datanya ini. Jika kita melakukan tambah data untuk bagian email dan telepon, kalau ada yang sama atau yang sudah terdaftar dalam sini, maka dia akan mengirimkan pesan bahwa email dan telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar, seperti itu. Nah, untuk yang itu di bagian petugasnya itu di bagian mana? Sabar saya lihat. Tambah data. Oke, itu kalau tidak salah itu kita tambahkan di mana tadi ya? Saya lihat dulu. Kalau di insert ya. Ya, kayaknya kalau tidak salah di insert. Insert petugas. Coba kita lihat. Ya, di sini kita kasih tambah di insert petugas. Jadi adalah variabel data. Kita buat sebuah variabel baru yaitu variabel data. Kemudian dia akan mencari select bintang from petugas, cari di tabel petugas di mana email di mana email like variabel 4. Artinya like variabel 4 yaitu isinya juga itu email yang dikirim dari depan, atau telepon like variabel 3, yang mana variabel 3 juga merupakan telepon. Dia akan menangkap email dan telepon ini dari berdasarkan dia akan menangkap email dan telepon dari parameter yang dikirim dari email dan telepon yang dikirim dari depan, kemudian disimpan dalam nama variabel 3 dan variabel 4. Jadi saat kita cari select bintang from petugas where di mana email like variabel 4 or telepon like variabel 3, jika ditemukan ada yang sama, maka dia mengirimkan pesan email atau
telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar, silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya, seperti itu. Tapi jika dia tidak temukan adanya kesamaan, kesamaan untuk email dan telepon dari yang dia cek sebelumnya, maka dia akan melakukan atau mengeksekusi perintah yang ini, yaitu dia akan menambahkan data tersebut ke dalam uh, data yang kita punya. Artinya dia akan menambahkan jika tidak ditemukan adanya kesamaan email ataupun nomor telepon. Dan begitu pun juga berlaku untuk insert pelanggan dan juga insert jenis cucian seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu saja sekian sedikit tutorial kita hari ini mengenai uh, validasi data. Selanjutnya kita akan buat untuk tutorial untuk cetak nota yang ini. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu dengan saya di video saya yang berikutnya mengenai video tutorial untuk melakukan cetak nota.